Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari, tubuh yang berpatah hati. Halo teman-teman, jadi di sini aku bakal ke arsip rumah kolonial di Jakarta Barat. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang museum arsip rumah kolonial. Yuk kita belajar bareng. Dirimu yang merasa terpinggirkan, dunia tak pernah adil. Oke, jadi di sini aku naik ojek online buat sampai ke stasiun Klender, dan aku naik dari stasiun Klender, nanti kita turun di stasiun Gondang Dia. Pada akhirnya putus asa, terekam benih semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Nah, ini kita udah sampai di stasiun Manggarai untuk transit, dan nanti kita bakal turun di stasiun Cikini atau di stasiun Gondang Dia. Tapi aku lebih pilih untuk turun di Gondang Dia karena lebih dekat. Nah, ini kita udah sampai di stasiun Gondang Dia, teman-teman. Nah, di sini nanti kita bakal keluar, dan jarak dari stasiun ke museum itu sekitar 15 menit. Nanti kita bakal naik ojek dan kita keluar dulu dari stasiun ini. Nah, ini aku di sini udah naik ojek online buat ke museumnya dengan jarak sekitar 15 menit, teman-teman. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya yang sirna kan kembali lagi. Semua yang sirna kan nanti berganti. Halo teman-teman, kita udah sampai di rumah arsip kolonial Belanda, dan di sini kita udah di cagar budayanya. Sebelum kita masuk ke arsip nasional, kita bakal masuk ke cagar budaya dulu. Ayo masuk. Jangan kau redam dan yang kau tembas jauh ini. Asli ya guys, no remake. Di sini ada koleksi para budaya Belanda. Hanya kau yang tahu semua pengorbananmu, tuh hal yang kau cinta nyakan pada dirimu. Bangunan asli peninggalan Gubernur VOC Rainer yang no remake sama sekali. Untuk mengubah hidupmu, di tanganmu kuasa atas ceritamu sekarang juga, besok atau hari ini, kau yang pegang kendali. Nah, setelah tahu lihat cagar budayanya, sekarang kita bakal melihat yang ada di sana. Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu, jadikan percikan untuk menempat tekadmu. Jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini. Berbagai cobaan. Nah, kita udah sampai di lobi museum arsip nasionalnya, dan di lobi pun kita udah disambut vibes yang arsy banget. Berkunjung ke sini pun aku dibantu sama guide yang bakal bantu aku dan ngasih pengarahan di dalam. So, here we go. Berbagai cobaan dan hal yang buat kau ragu. Jadi, buat menjelajahi sedalamnya, kita bakal naik lift dari lantai 2 sampai di lantai 4. Di sini aku didampingin guide yang bantu jelasin tentang museum ini. Dan di museum ini berisi tentang biografi kehidupan Insinyur Soekarno pada masa koloni Belanda sampai wafatnya. Mereka juga menayangkan video pendek mengenai IR Soekarno loh.
bersama. Angan-angan yang dulu mimpi belaka, kita gapai segala yang tak disangka. Di sini ada surat replikasi Jenderal Sudirman kepada beliau pada masa itu. Ada pula replika baju Insinyur Soekarno beserta tulisan tangannya loh teman-teman. Anak tangga yang berlebihan. Arsip Nasional juga menayangkan kembali video tentang wafatnya beliau. Dan kau selalu bertanya untuk apa, mengelak kerap ku temukan jawabnya. Merisa dan semakin keras kepala. Museum ini juga menjelaskan tentang perjalanan politik beliau. Ada pula miniatur dan replika lukisan beliau yang diduplikasi oleh Basuki Abdullah yang merupakan seniman Indonesia. Mengejar mimpi lupa dunia nyata. Adapun penjelasan mengenai pengasingan beliau di Bengkulu sampai pada persiapan kemerdekaan Jepang. Adapun beberapa gambaran tentang pekerja Romusa dan gambaran pada sidang BPUPK pada saat itu. Tak lupa jadi manusia, melihat hawa jadi panas. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Di sini ada replikasi naskah proklamasi beserta sejarah terciptanya. Adapun miniatur ilustrasi gambaran IDR Soekarno di Ikada. Ikada adalah pidato pertama Insinyur Soekarno di lapangan Ikada atau Ikatan Atletik Jakarta pada September 1945. Pada saat itu, Soekarno berpidato tentang mempertahankan proklamasi dan permintaan rakyat kepada presiden serta pemimpin bangsa lain dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, Museum Arsip Nasional juga menayangkan beberapa video tentang pelaksanaan Ikada pada saat itu. Ku bertanya untuk apa, terlepas apa yang engkau percayai, tetap takkan ada yang dibawa mati, kembali ke tanah dan Oke, lanjut ke lantai 2. saja harta yang Nah, di lantai 2 terdapat penjelasan tentang kembalinya Insinyur Soekarno ke Jakarta. Saat kembali ke Jakarta pada tahun 1950, kerumunan massa yang luar biasa menjadikan semangat IR Soekarno membara dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Nah, disinilah beliau mulai mengajukan lambang negara yakni Garuda Pancasila pada 8 Februari 1950 serta pembentukan Undang-Undang Dasar. menimbun surga yang tak bisa dibagi, akhirnya pun wafat sendiri-sendiri. Mengangkat ikatan yang tertinggal di lengan kirimu beku, terakhir kita menonton. Jariku tak juga kuat, sungguh janggal, lebih berat dari 1000 ton. Oke, terakhir kita ke lantai dasar. Di sini hanya terpampang beberapa koleksi dari Insinyur Soekarno serta penjelasan guide tentang apa yang sudah kita pelajari dari lantai 4, 3, dan lantai 2. Gosok garam di atas lu. Ada beberapa juga potret dokumentasi dari berbagai pihak. Rute pagi yang dahulu ceria, menu favorit kini. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku Geiza Zara Jafar. Di sini aku udah di arsip rumah kolonial. Dan di sini aku mau mencari salah satu pengunjung di museum rumah kolonial ini. Bapak dengan siapa namanya? Saya Rai Purnama. Rai Purnama. Bapak, maaf, kita mau wawancara Bapak bersedia nggak? Bentar. Ya. Bapak kira-kira Bapak tahu nggak sejarah dari arsip rumah kolonial? Untuk sejarah dari arsip kolonial di sini
saya kurang paham. Ayo Pak, aku mau ngejelasin sedikit nih tentang arsip rumah kolonial. Nah Pak, jadi awalnya museum ini itu dibangun pada abad ke-18 pada tahun 1730-an. Nah awalnya museum ini itu dijadikan rumah oleh salah satu penjabat Belanda yang namanya G.W. Baron van Inham. Jadi pada abad ke-19 bangunan ini digunakan sebagai kantor pemerintahan kolonial Belanda setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 Pak. Terus bangunan ini digunakan sebagai kantor pemerintahan Indonesia. Nah pada tahun 1970-an bangunan ini direnovasi dan dijadikan sebagai museum yang menampilkan sejarah dan budaya Indonesia pada masa kolonial. Jadilah museum ini. Nah dalamnya ini nih, di dalam ini ada memiliki koleksi yang luas termasuk furniture, dekorasi dan artefak lainnya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari pada masa kolonial. Museum ini juga menampilkan sejarah dan budaya Indonesia pada masa kolonial termasuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurut dari saya sih untuk arsip museum ini sangat keren, apapun sangat seru juga. Dan juga sudah dalam, terus sangat bagus dari tekstur, furniture dan sebagainya. Jadi sekian itu aja Pak. Makasih banyak ya Pak. Senang bertemu dengan Bapak. Terima kasih banyak. Dadah. Ini milik bersama, kita sama-sama takkan kemana. Selama kau ada aku tak apa, apapun yang terjadi tidak apa. Nah, gimana teman-teman setelah kita lihat-lihat Museum Cagar Budaya dan juga Museum Arsip Nasionalnya, keren banget kan? Jadi buat teman-teman yang pengen kesini, ayo kesini buat nambah wawasan kita tentang bagaimana profilnya Insinyur Soekarno pada masa penjajahan Belanda, juga bagaimana perkembangan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Oke, sekian dari aku, Giza Zara Jafar. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Lewati jurang terjalnya dunia.